20. Hujan guys, siang ini hujan. Biasa kalau hujan namanya orang usaha ya sepi itu hal biasa. Nggak ada yang beli itu hal biasa. Jangan ngeluh. Orang dagangan gitu, kadang ramai, kadang sepi. Nggak tentu. Minggu-minggu ini hari Minggu juga hujan mau ngapain ya? Kalau hujan kan bawaannya lapar aja. Udah makan pengen makan lagi. Kan ujungnya gede. Ini kamera terpasang menghadap warung. Mau ngomong apa ya? Gak ngomong apa-apa, cuma pengen ngadepin warung. Hari ini tanggal segini kejadian di sini tuh begini ya. Akhirnya kalau ngomongin di Papua yang ada di Indonesia tuh bandingin sama di Papua yang di luar negeri tuh. Kita itu gimana ya? Jauh bisa jauh gitu ya. Dari segi konsep apapun jauh. Negara ini gimana ya? Bukan kurang memfasilitasi, cuma kurang proaktif gitu aja. Proaktif. Kalau di Amerika itu kan di Papua kan ada petugasnya dia data dan itu jadi mau kerja apa jadi semacam planning itu dipantau terus gitu orang-orang di Papua itu. Kalau di Indonesia kan dibiarin aja, mati syukur, hidup juga terserah. Lebih-lebih kalau yang era sekarang nih bantuan dipotong-potong habis, tinggal dikit. Begini guys, saya di grup itu saya mendapati keluh kesah orang-orang yang ada di grup Difabel Indonesia itu. Hal pertama yang mereka keluhkan itu adalah mereka itu bingung mau nyari kerja apaan di Difabel ini. Padahal setahu saya ya Difabel itu ya kalau sekedar difabelnya tangan masih sehat terus kaki aja yang itu kan masih punya banyak kesempatan untuk bersaing. Yang repot itu kalau difabel berat ya saya nggak bisa kemana-mana, apa-apa tergantung sama orang. Itu benar-benar kita itu nggak bisa bersaing. Tapi lo kalau kita ikut pekerjaan formal dari pemerintah itu kayaknya kayak nggak bisa ya. Misalnya kita kerja kantoran, kalau di Difabel berat itu kayaknya nggak mungkin itu. Bisanya yang ini kerja-kerja ini. Salah satu rekomendasi saya nih buat kalian nih di Difabel berat, misalnya kalian nggak bisa kemana-mana nih, tapi kalian masih bisa menggerakkan tangan, minimal tangan nih untuk memegang HP. Coba nanti jualan pulsa tuh, buat plakat di depan rumah tuh, jual pulsa yang gede. Dan tuh jualnya jangan tanggung-tanggung, dan itu jualnya itu sekalian token listrik gitu kan, itu bisa tuh, ada aplikasinya kan, itu ada aplikasi begitu, token listrik terus bayar listrik, bayar air, tagihan air, itu bisa dari aplikasi, itu bisa. Nah tuh kamu pasang spanduk udah di depan. Mengenai model gimana bang? Nah ini enaknya jualan pulsa itu di situ.
nggak perlu pakai modal. Kamu cuma cukup datangin istilahnya grosir pulsa yang terpercaya ya, yang kita bisa join partner. Nah kita ambil nih 1 minggu, misalnya kita ambil hari Senin, ini setorannya kapan bang? Setorannya Minggu. Kita itu disuplai itu sama grosir itu usaha gitu. Nah kita kumpulin, story. Jadi kamu nggak modal. Sebenarnya kalau jual pulsa itu, kalau buat di Pabel itu cocok bener. Karena nggak membutuhkan tenaga, nggak harus kemana-mana, cukup di rumah aja bisa. Kan yang grosir itu ngambil sendiri storannya setiap minggu. Kendalanya, nah ini kalau ngomongin kendala, pasti setiap pekerjaan ada risikonya. Ini nih pengalaman nih buat yang bangkrut nih, jualan pulsa bangkrut nih. Kebanyakan mereka itu gagal memanajemen keuangan. Maksudnya gini. Misalnya pulsa itu diutang-utangin, ditembakin kalau istilahnya. Diutang-utangin, misalnya kamu dari grosir ditransfer 500.000 biar dapat setoran gede, diutang-utangin tuh sama orang, diutang-utangin 500.000 itu kesana kan nariknya seminggu sekali bang. Oh iya nggak apa-apa, yang namanya diutangin ya laku. Kamu duduk kan nggak percaya, coba kamu duduk pinggir jalan, setiap orang lewat, wah mau nggak saya utangin pulsa? Ya, pasti mau diutangin pulsa. Risikonya pas nariknya. Nah di situ kendalanya. Kenapa kebanyakan orang yang bangkrut itu di situ? Pas nagihnya nggak beres. Ada yang ngasih bener-bener, ada juga yang melenceng. Nah akhirnya cuma 1 orang nggak bisa ditagih. Dari 1 orang ini yang bisa ngurangi keuntungan kamu. Sekarang kita hitung-hitungkan nih, ini secara kasar ya, 10% itu kan pulsa itu kan berartinya keuntungannya itu 10% ya. Jadi jika kamu jual 100.000, kamu itu dapat 10.000. Jika kamu jual 500.000, kamu dapat 50.000 seminggu tuh. Misalnya kita jual 500.000 nih, kamu dapat 50.000. Macetnya berapa? Ada 2 orang macet 60.000. Kamu kira-kira bati apa untung tanpa terugi? Ya tekor. Nah di situ adanya banyak orang yang bangkrut itu nombokin akhirnya jadi pilot. Begitu. Letak kesalahan orang yang jualan pulsa itu di situ, kebanyakan di situ, gagal memanajemen itu. Lah enaknya gimana bang? Enaknya orang jualan pulsa itu kontan, cash. Coba kamu ke counter, ada nggak tulisannya utang pulsa? Nggak ada. Nggak ada jualan pulsa, nggak ada yang tulisannya ngutangin pulsa, nggak ada. Jadi kalau kamu ngutangin pulsa, berarti kesalahan pada diri sendiri, bukan siapa-siapa. Jadi nyalahin siapa? Orang itu kalau diutangin ya mau aja. Nggak percaya coba kamu duduk di jalan, orang lewat, woi mau nggak utangin pulsa? Nggak mau diutangin pulsa. Bayarnya kapan ya terserah situ, itu mau. Nah kebanyakan orang itu cuma mengejar angka, yang pasti bisa jual gede, tapi nggak mikir kalau yang macet itu ya tahu yang mengurangi keuntungannya di situ kan. Nih mungkin buat para dia di Pavel nih yang model pulsa ya, 1 miliki aplikasinya. Jika kamu udah miliki aplikasinya, kamu pasang papan nama, jual pulsa, jangan utang pulsa ya. Itu yang pertama, jangan utang pulsa. Terus kamu tuh jual token listrik, terus menerima pembayaran air, PDAM, listrik gitu.
Kalau dulu itu ada tuh transfer duit juga, itu ada tuh, bisa dari aplikasi, tapi nggak tahu sekarang ya. Nah dari situ kamu dapat untung. Kamu sebenarnya kalau hati-hati jualan pulsa itu nguntungin itu 10% rasanya, itu benar. Bahkan itu lebih gede dari warung. Cuma kebanyakan ambruknya itu tadi, jangan sekali-kali ngutangin orang. Sekali aja macet habis. Apalagi kalau pulsa data itu nggak ada yang kecil. Pulsa data itu yang paling kecil 20.000, kebanyakan tuh 50.000 ke atas tuh. Itu sekali macet habis ini kamu. Kamu mau jual 1 juta, kamu mau jual 2 juta ya habis. Ntar kamu malah tekor. Gitu guys. Jadi pekerjaan itu selalu ada jika kita mau guys. Jadi kamu, walaupun kamu cacat ya, kamu gak berguna, istilahnya orang bilang gitu, tapi kamu harus membuktikan kalau kamu sih masih bisa berkaya. Walaupun kamu gak bisa kemana-mana, kamu cukup menguasai HP, menguasai teknologi, kamu jualan pulsa, ntar kamu punya hasil. Itu oke. Nah dulu ya, ini satu istilahnya itu inspirasi dari saya, dan masukan lah rekomendasi saya buat pertanyaan yang kemarin di grup tanya, bingung mau cari pekerjaan yang cocok untuk difabel ini ya. Ini baru satu saya jawab, yaitu jualan pulsa. Udah tahu risikonya, udah tahu gimana keuntungannya ya. Semua kembali kepada pribadi masing-masing. Untuk istilahnya mau disiplin apa enggak, itu sukses itu kan buat orang-orang yang disiplin. Sukses itu begitu guys. Nah dulu, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai penutup aja ya guys, video ini tambahan nih biar sampai 1 jam nih. Ini sebagai penutup aja untuk kalian nih, para difabel yang ada di Indonesia nih. Bodohnya karena itu bersyukur nih hidup di zaman sekarang nih. Minimal pemerintah itu benar-benar peduli tuh sama para difabel itu. Dari era zaman SBY ini dapat bantuan setiap bulan. Dulu zaman SBY cukup gede bantuannya, itu per bulan hampir 300 tuh dulu. Nilai mata uang 300 di zaman EB itu ya hitung sendiri kan. Kalau barang, kalau cikit, potato chip itu dulu 100 perak ya, sekarang jadi 500, berarti nilainya itu naik berapa tuh nilainya? 4 kali lipat. Berarti nilai waktu SBY ngasih 300 itu berarti ya sekitar nilainya itu sekitar ya sekitar 500-600an lah. Ini diterusin nih program bantuan ini untuk zaman Jokowi ini. Walaupun tidak sebesar zaman SBY ya, tapi kan kita bisa maklum nih di zaman sulit seperti ini, zaman pandemi ini banyak orang susah, tapi pemerintah masih peduli nih. Kalian harus punya bersyukur, jangan banyak mengeluh ya, jangan banyak mengeluh. Karena apa? Karena orang yang mengeluh itu melakukan 2 kejahatan. Nih catat nih, orang yang suka mengeluh itu melakukan 2 kejahatan. Pertama terang, nyemplungnya lu. Kejahatan pertama adalah dia itu menghancurkan mental dia sendiri nih, orang yang mengeluh. Terus kejahatan yang kedua, dia menghancurkan mental orang yang di dekatnya. Jadi ikut-ikutan terlalu. Loh, kenapa orang yang mengeluh itu punya kejahatan ya? Hati-hati. Ya, kuncinya hidup itu memang banyak bersyukur gitu yang begini. Jadi kepada sahabat difabel nih,
yang masih pada bingung-bingung nih ya, nyari pekerjaan, bingung gimana nih, bingung nih. Kenapa nggak ciptakan lapangan kerja sendiri? Nih, apa aja lakoni nih. Misalnya nih, kamu jualan kopi. Ini kasih ya, saya kasih masukan ya. Misalnya itu top kopi itu kan harganya 1.000 perak tuh. Ini cukup model air panas ya kamu. Ini kan per gelasnya kan jadi 3.000 nih. Itu kalau kamu di kota itu laku nih kopi-kopi kayak gini nih. Kopi jadi kayak gini. Kamu cukup nongkrong, kalau nggak punya tempat ya nongkrong pinggir jalan, yang tempat-tempat ramai. Kalau nggak ada ya buat kedai sedikit lah di depan warung, ya. Buat warung lah depan rumah ya. Terus kasih dagangan yang lain, ini kan bisa nyusul nih. Soal modal jangan khawatir, itu bantuan dari pemerintah itu, daripada cuma dipegang ntar habis duitnya itu diputar buat modal. Jadi intinya kudu kreatif orang itu, begitu. Makanya kalau cuma disuksesin orang itu, pertama harus banyak bersyukur, kedua jangan mengeluh. Nih, orang yang suka mengeluh itu jangankan orang yang cacat ya, orang sehat aja kalau suka ngeluh habis dia. Bener, saya nggak bohong nih. Kita tahu nih, ini memang zaman susah ya, tapi bukan alasan untuk kita tetap bisa bergerak. Begitu. Jadi semangat aja. Saya ini alumni dari RC itu tahun berapa ya? Udah lama pula kan nih. Nah, udah lega nih. Jadi berisik amat ya anaknya. Sampai gak denger apa yang diomongin sendiri. Ini buat sahabat di Babel yang masih mau berusaha, itu kalau kamu punya apa aja bisa jadi usaha. Kamu nggak punya pegangan ya, punya ayam misalnya, ternak ayam aja bisa loh jadi duit, bener. Ntar saya ajari tuh caranya. Ayam apa aja, tapi lebih bagus lagi kalau ayam Bangkok. Kenapa ayam Bangkok? Karena ayam Bangkok itu harganya bisa 3 kali lipat ayam kampung. Loh, jadi modalnya sama, tapi yang beda cuma daya jualnya itu, hasil jualnya itu beda sama ayam kampung dan ayam Bangkok itu. Dan itu cuma apa ya itu modalnya itu, kalau pertama ternak ayam itu pertama ya tekun, harus tekun, terus teliti setiap hari itu ngawasin. Ya wajar lah kalau ayam kampung, kalau ada yang bagus ada yang nyuri, itu wajar tuh. Itu sering tuh kejadian kayak gitu. Makanya kalau ayam itu udah tumbuh dewasa dipisahin nih. Kalau ternak Bangkok nih, kalau udah kelihatan bagus ya ini dipisahin, diawasin. Biar apa? Pertama biar nggak kena penyakit, kedua nggak dijarah orang nih. Soal penjualan nih, itu gak usah takut. Namanya ayam Bangkok itu daya jualnya lebih tinggi daripada ayam kampung, bener. Sekarang itu para bodoh-bodoh itu yang suka mencari ayam itu kan sampai ke pelosok-pelosok kan, kalau ayam Bangkok itu. Ini potensial ini potensial banget nih. Sampai kapan masih ada aja yang nyari itu ayam Bangkok. Jadi pertama jangan jadiin kekurangan kita itu sebagai alasan untuk berdiam diri. Tuh. Terus yang ketiga, yang pertama tadi apa ya? Banyak bersyukur. Yang kedua, jangan mengeluh. Tuh. Yang ketiga, jangan berharap pada makhluk. Tuh. Nih kunci. Jangan berharap kepada makhluk di BPN.
Jadi kamu itu jangan percaya kepada siapapun selain kepada dirimu sendiri. Jadi kalau kamu mampu, tanganin. Kalau nggak mampu, itu awasin. Begitu. Jadi misalnya kamu itu masih dicoba difabel ya, kecuali difabelnya difabel mental ya. Saya nggak bisa bicara lagi kalau difabel mental. Kalau difabel mental kan udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi beda misalnya difabel cuma tunadaksa itu ya. Tunarungu itu kan masih bisa berpotensi. Ya, masih bisa digali kemampuannya untuk bekerja. Begitu ya. Jadi bantuan dari pemerintah itu ya boleh mengharap bantuan pemerintah, tapi jangan jadikan istilahnya ini itu pegangan hidup. Itu kan namanya berharap kepada makhluk gitu. Jadi bantuan pemerintah itu jadikan istilahnya modal, diputer lagi. Sekarang misalnya gini ya, kamu dapat bantuan nih, kayak pandemi ini, jam pandemi kan dapat 600 tuh. Nah itu 600 kamu buat usaha misalnya warung kopi gitu. Itu kan udah cukup segitu. Lebih dari cukup gitu. Itu kan bisa tiga kali dagang gitu. Misalnya ya kopi lengkap nih, sasetan. Satu renteng itu kan cuma 9.000 ya, 1.000-an. Satu renteng cuma 9.000-an. Begitu. Tuh, begitu ya. Jadi buat sobat difabel semua nih, jangan nyerah ya. Jangan takut untuk berusaha ya. Nih, jangan takut gagal istilahnya. Karena kalau kita takut gagal, maka selamanya itu nggak bisa ngerasain tuh yang namanya keberhasilan. Gagal coba lagi gitu, begitu terus ya. Merah, jas putih. Jas putih apa nih? Kayak kita nih, saya itu pertama kali itu dagang. Saya itu pertama kali dagang ya nggak langsung begini. Kenapa? Kita nggak modal. Saya itu pertama kali dagang itu kecil-kecilan istilahnya, ngumpulin gitu. Kan kita nggak mau minta modal sama orang tua. Begitu. Jadi usaha itu kita bangun sendiri. Kalau ngomongin masalah prosesnya, ya butuh waktu, sabar. Saya juga dulu 10 tahun lebih baru bisa buat tempat yang permanen tuh. Begitu, nggak langsung ujuk-ujuk gini. Ujuk-ujuk ada itu nggak ada seperti itu. Ada prosesnya. Nah gitu. Jadi pertama yang tadi ya banyak syukur. Kedua jangan mengeluh tuh. Ketiga jangan berharap kepada makhluk. Ini jangan berharap kepada makhluk, itu berarti sama Allah. Kan yang punya rezeki Allah. Intinya itu artinya kita harus percaya dengan diri kita sendiri bahwa kita mampu gitu. Dan berharap kepada makhluk itu seperti itu. Yang keempat, sabar. Usaha apapun kalau nggak sabar ya percuma. Situ mau dimodalin terus menerus ya, digelontorin modal sama orang tua situ. Kalau ke situ nggak sabar, nggak tekun, ya percuma, habis terus. Namanya orang modal 1, 2, 3 kali ya. Kalau terusan gagal kan capek juga yang modalin, gitu kan? Oh begitu. Makanya kalau ada orang bilang itu kalau rumah yang buatin orang tua sama rumah yang bikin sendiri itu kayaknya nyaman rumah yang bikin sendiri. Kenapa? Kan kita tahu prosesnya. Begitu. Sama ini dengan usaha kita. Usaha itu kalau kita hidupkan dengan kemampuan kita sendiri,
itu lebih kerasa, itu ruhnya lebih kerasa, nikmatnya. Ini lebih bertanggung jawab daripada kalau misalnya rumah usaha yang cuma dimodalin orang tua tuh, dan tuh kayak gak ada tanggung jawabnya, habis ya udahlah, kan bukan uang kita juga kali, kita kan pikirannya kan gitu. Ini ciri-ciri orang gak mendidik kan seperti itu. Oh, jadi kan ya, yang pertama apa, kunci sukses hidup itu yang pertama adalah sabar, kedua jangan ngeluh, ketiga jangan berharap pada makhluk, yang keempat sabar. Ini yang terakhir nih, berjuang. Kenapa berjuang? Karena hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup adalah perjuangan yang tiada henti. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Tapi kalau kamu berhenti, dah habis. Begitu kan? Kamu lihat no, anak kecil tuh belajar jalan jatuh, dia ulangin lagi, jalan jatuh gitu. Kalau dia berhenti, nggak bisa jalan. Pokoknya gagal, jatuh, bangun lagi begitu, jatuh, bangun lagi, lama-lama bisa jalan, begitu. Nah, gitu aja guys. Ini 5 tips kunci sukses buat kalian nih, para difabel. Kita harus menggali potensi dari diri kita sendiri nih. Jangan malu-malu bekerja, ya. Jangan malu nih, walaupun kamu jualan kopi, jualan apa-apa, yang penting halal. Ya, kalau kamu tinggal di kampung ya, ternak ayam tuh bisa. Dijadikan potensi apa aja, ternak lele itu yang paling mudah itu kan itu. Pakai ember tuh, karena sekarang itu ada tuh yang gitu, ternak lele pakai ember tuh yang gituan. Ya dulu ya guys, dan dulu dari saya, semoga bermanfaat nih konten ini nih buat kalian di bubble dunia nih. Jangan menyerah ya, hidup ini cuma sementara nih. Ini cara Allah menguji kita nih, kesabaran kita seperti apa. Jadi kalau kita sabar, ya insya Allah lah kita bisa lulus dari ujiannya. Kan kehidupannya sebenarnya ada di akhirat. Dan dulu guys, sekian dulu dari saya, jadi Pampam, dari Widianto juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.